Bayangkan sebuah negeri di ujung barat Nusantara, di mana ombak Selat Malaka memukul pantai, dan kapal-kapal dari India, Arab, dan Tiongkok bersandar membawa rempah, kain, dan kitab suci. Negeri itu bernama Lamuri, atau sering disebut juga Lambri oleh para penjelajah asing. Disinilah, konon, jejak Islam pertama kali menapak di bumi Nusantara, jauh sebelum berdirinya kerajaan besar seperti Samudra Pasai atau Aceh Darussalam. Lamuri terletak di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Aceh Besar, di sekitar Lamreh dan Ule Kareng. Lokasinya sangat strategis, menjadi pintu gerbang pelayaran internasional di Selat Malaka. Catatan sejarah dari berbagai bangsa menyebutkan nama Lamuri. Dari penjelajah Arab, penulis Tiongkok, hingga petualang terkenal seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Pada awalnya, Lamuri adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha. Bukti arkeologis dan narasi klasik menyebutkan adanya kepercayaan lokal dan pengaruh budaya India yang kuat. Namun perlahan, seiring datangnya para pedagang Muslim, wajah spiritual Lamuri pun berubah. Islam masuk secara damai melalui perdagangan dan perkawinan. Para ulama dan dai yang ikut dalam rombongan pedagang memperkenalkan ajaran tauhid dan membawa kitab suci Al-Quran. Salah satu bukti kuat yang menandai keislaman Lamuri adalah penemuan batu nisan dengan inskripsi Arab kuno di kawasan Lamreh. Nisan tersebut tertulis nama-nama Muslim dan tanggal yang menunjukkan bahwa Islam telah hadir di wilayah itu sejak awal abad ke-13, bahkan mungkin sebelumnya. Dalam dunia sejarah, ini menjadi penanda penting bahwa Lamuri adalah salah satu titik awal penyebaran Islam di Asia Tenggara. Catatan dinasti Tang dan Yuan dari Tiongkok menyebutkan bahwa di daerah ini telah berkembang kehidupan pelaut dan pedagang yang maju. Cheng Ho, laksamana besar dari Tiongkok, diketahui beberapa kali singgah di wilayah Aceh, dan kemungkinan besar salah satunya adalah Lamuri. Hal ini menegaskan bahwa kerajaan ini menjadi bagian penting dari jejaring maritim global saat itu. Marco Polo, dalam perjalanannya kembali ke Italia, menulis tentang sebuah kerajaan di Sumatera yang ia sebut sebagai Lambri. Ia menyebut penduduknya telah mengenal Islam dan hidup berdampingan dengan berbagai keyakinan. Dalam catatan tersebut, meski penuh bias dan cerita aneh khas penjelajah Eropa abad pertengahan, nama Lamuri tetap muncul sebagai tempat yang diperhitungkan di jalur pelayaran. Namun, seperti banyak kerajaan maritim lainnya, kejayaan Lamuri tidak bertahan lama. Seiring munculnya kekuatan besar seperti Kesultanan Samudra Pasai dan kemudian Aceh Darussalam, peran Lamuri mulai meredup. Sekitar abad ke-16, Lamuri secara bertahap melebur ke dalam wilayah Kesultanan Aceh. Raja-raja Lamuri kehilangan otonomi mereka dan menjadi bagian dari sistem pemerintahan Islam yang lebih besar dan lebih kuat. Meski demikian, warisan Lamuri tidak hilang begitu saja. Di berbagai lokasi, sisa-sisa kejayaannya masih tampak. Batu nisan dengan kaligrafi indah, reruntuhan bangunan tua, serta tradisi lisan masyarakat setempat masih menyimpan nama Lamuri sebagai legenda. Sayangnya, banyak dari situs ini tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun peneliti. Padahal, bila dikelola dengan baik, Lamuri bisa menjadi pusat wisata sejarah dan edukasi Islam di Indonesia. Kini, Lamuri hanyalah nama yang samar dalam ingatan kolektif bangsa. Sebagian masyarakat Aceh mungkin masih mengenal kisahnya. Namun bagi kebanyakan orang Indonesia, nama ini bahkan tidak tercantum dalam pelajaran sejarah di sekolah. Padahal, Lamuri adalah kunci penting untuk memahami proses awal Islamisasi Nusantara. Sejarah Lamuri mengajarkan kita bahwa penyebaran Islam di Indonesia bukan hanya melalui penaklukan, tapi lebih banyak melalui jalur damai, perdagangan, dakwah, dan budaya. Dan bahwa peran kerajaan kecil seperti Lamuri sangat vital dalam membentuk fondasi peradaban Islam yang kelak berkembang luas di seluruh kepulauan Indonesia. Sudah saatnya kita menggali kembali kisah Lamuri, menelusuri jejaknya yang nyaris hilang, mengenangnya sebagai bagian dari jati diri bangsa, dan menjadikannya pelajaran bahwa sejarah besar dimulai dari pijakan-pijakan kecil yang sering terabaikan.